video kali ini, aku bakal ngejelasin materi mengenai manajemen peserta didik dan sarana dan prasarana. Apa aja isi materinya? Stay for watching ya. Pertama, kita akan menjelaskan apa itu manajemen peserta didik. Nah, manajemen peserta didik adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap peserta didik sejak masuk hingga mereka menyelesaikan pendidikan di sekolah. Tujuan utamanya manajemen ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Nah, sedangkan manajemen sarana dan prasarana adalah pengelolaan berbagai fasilitas fisik di sekolah guna mendukung proses pelajaran yang efektif. Tujuan manajemen peserta didik adalah menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan yang baik bagi peserta didik, lalu membantu peserta didik berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya. Ketiga, menjaga keseimbangan jumlah peserta didik dengan kapasitas sekolah. Yang terakhir adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan siswa. Tujuan manajemen sarana dan prasarana sekolah adalah memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah, yang terakhir adalah menjaga kualitas dan keberlanjutan fasilitas pendidikan. Komponen manajemen peserta didik terdiri dari 1. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Itu proses seleksi dan pendaftaran sesuai dengan regulasi pendidikan, lalu menjaga transparansi dan keadilan dalam penerimaan siswa baru. Selanjutnya adalah pembinaan dan pengembangan peserta didik. Bimbingan dan konseling untuk membantu peserta didik dalam permasalahan akademik maupun non-akademik, yaitu lalu kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan minat siswa. Yang terakhir adalah pendidikan karakter dan pembiasaan nilai-nilai positif di sekolah. Yang ketiga, administrasi dan pendataan peserta didik. Pendataan identitas siswa, absensi, prestasi akademik dan non-akademik, dan juga sistem informasi manajemen sekolah untuk mengelola data peserta didik. Selanjutnya, disiplin dan tata tertib peserta didik. Penyusunan aturan sekolah dan konsekuensi bagi pelanggaran, pembinaan perilaku dan penguatan budaya sekolah yang positif. Yang kelima, layanan kesejahteraan peserta didik, yaitu fasilitas kesehatan, beasiswa, dan bantuan sosial bagi peserta didik yang membutuhkan. Lalu ada program kesehatan sekolah seperti UKS, usaha kesehatan sekolah. Selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi dan kelulusan peserta didik. Penilaian hasil belajar untuk menentukan kelulusan peserta didik dan pembinaan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Komponen manajemen sarana dan prasarana di sekolah. Yang pertama, perencanaan sarana dan prasarana, yaitu menyusun daftar kebutuhan fasilitas berdasarkan jumlah peserta didik dan kurikulum. Yang kedua, menyesuaikan pengadaan dengan anggaran yang tersedia. Lalu ada pengadaan sarana dan prasarana, yaitu untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, dan teknologi pendidikan. Lalu, pengadaan fasilitas dilakukan secara transparan dan sesuai standar. Selanjutnya, pemanfaatan sarana dan prasarana, yaitu mengatur jadwal penggunaan fasilitas agar optimal dan tidak terbengkalai. Lalu, memastikan bahwa sarana dapat digunakan oleh seluruh warga sekolah dengan efisien. Yang keempat adalah pemeliharaan dan perawatan, dengan melakukan perawatan rutin pada bangunan dan peralatan sekolah dan memastikan bahwa sarana dalam kondisi baik dan siap digunakan. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah penghapusan dan penggantian sarana prasarana, yaitu dengan mengelola barang yang sudah tidak layak pakai agar tidak menjadi beban sekolah dan mengganti fasilitas yang rusak dengan barang yang baru sesuai dengan kebutuhan. Kesimpulannya, manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah adalah dua aspek penting dalam pendidikan yang saling berkaitan. Pengelolaan peserta didik yang baik akan meningkatkan efektivitas pembelajaran, sedangkan sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang kenyamanan dan kualitas pendidikan di sekolah. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen peserta didik dan sarana prasarana di sekolah. Semoga bermanfaat. See you.